Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tentang PSAK 29 yaitu akuntansi aktivitas penamaan modal. Yaitu suatu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk aktivitas penanaman modal. PSAK ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI pada tahun 2007 dan terakhir kali direvisi pada tahun 2011. Tujuan PSAK 29 ini adalah untuk memberikan pedoman akuntansi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang andal dan relevan. Laporan keuangan perusahaan yang melakukan aktivitas penanaman modal harus menyajikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan. Kemudian tentang ruang lingkupnya, PSAK 29 ini berlaku untuk semua perusahaan yang melakukan aktivitas penanaman modal baik dalam bentuk instrumen utang maupun instrumen ekuitas. Berikut ini adalah definisi dalam PSAK 29, yaitu yang pertama adalah aktivitas penanaman modal, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh kendali atau pengaruh signifikan atas perusahaan lain. Istilah yang selanjutnya adalah instrumen utang, yaitu instrumen keuangan yang menimbulkan kewajiban bagi penerbit untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang instrumen tersebut. Kemudian instrumen ekuitas, yaitu instrumen keuangan yang menunjukkan kepemilikan atas suatu entitas. Kemudian nilai wajar, yaitu harga yang akan diterima untuk suatu aset dalam transaksi wajar antara pembeli dan penjual yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai tanpa paksaan. Selanjutnya adalah tentang pengakuan dan pengukuran. PSAK 29 ini mengatur tentang pengakuan dan pengukuran investasi dalam bentuk instrumen utang dan instrumen ekuitas. Yang pertama, investasi dalam bentuk instrumen utang. Investasi ini diakui pada nilai wajar pada tanggal perolehannya. Nilai wajar tersebut diukur dengan menggunakan metode biaya perolehan atau nilai wajar yang lebih rendah. Beban bunganya diakui secara sistematis selama periode kepemilikan investasi. Kemudian, investasi dalam bentuk instrumen ekuitas. Investasi ini diakui pada nilai wajar pada tanggal perolehannya. Nilai wajar tersebut diukur dengan menggunakan metode biaya perolehan atau nilai wajar yang lebih rendah. Laba atau rugi atas investasi dalam bentuk instrumen ekuitas diakui pada saat terjadi perubahan nilai wajar investasi tersebut. Kemudian tentang pengungkapannya. PSAK 29 ini mengatur tentang pengungkapan informasi tentang investasi dalam bentuk instrumen utang dan instrumen ekuitas. Informasi yang harus diungkapkan antara lain: pertama adalah jenis dan sifat investasi, yang kedua nilai wajar investasi, yang ketiga beban bunga atau laba atau rugi atas investasi, dan yang keempat adalah resiko yang terkait dengan investasi. Kesimpulannya, PSAK 29 tentang aktivitas penanaman modal merupakan standar akuntansi yang penting bagi perusahaan yang melakukan aktivitas penanaman modal. PSAK ini mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk investasi dalam bentuk instrumen utang dan instrumen ekuitas, mulai dari pengakuan dan pengukuran sampai dengan pengungkapan.